Hai, balik lagi bareng Mister Link, pria masa depan. Di video kali ini kita akan ngobrolin hal yang memang banyak sekali diperdebatkan, baik itu di kalangan digital marketer, webmaster, ataupun SEO spesialis. Nah, apa hal itu? Ya sudah jelas backlink. Akhir-akhir ini ada dua pendapat mengenai backlink ini. Pendapat pertama yaitu orang-orang yang menganggap kalau memang backlink ini sudah tidak berpengaruh besar terhadap SEO website mereka. Mengingat pada bulan Mei tahun ini Google sudah meluncurkan algoritma terbaru mereka yang dinamai sebagai algoritma Broadcore. Dan Google pun sudah jelas-jelas menerangkan kalau memang algoritma ini bisa mengidentifikasi link-link spam yang berada di hasil pencarian di Google. Dan tentunya jika algoritma Google ini sudah bisa mengidentifikasi link-link spam yang berada di hasil pencarian Google, algoritma ini pun bisa menghapus indeks di hasil pencarian tersebut. Dan kemungkinan besar link-link spam backlink tidak akan lagi terindeks di hasil pencarian Google. Tentunya jika backlink kita sudah tidak terindeks lagi di Google, artinya backlink kita itu tidak berpengaruh terhadap website kita. Sehingga mereka ini berpendapat kalau memang backlink ini sudah tidak berimpact besar lagi terhadap SEO website mereka. Nah, dari sanalah dasar pemikiran orang-orang yang tidak peduli lagi dengan backlink. Tapi tetap aja masih ada orang-orang yang berpendapat kalau memang backlink ini sangat penting untuk SEO website mereka. Katanya jika websitenya tidak di backlink, website atau artikelnya pun tidak akan muncul di halaman pencarian Google. Ya kalau nggak ada di halaman pencarian Google, Google pun mau menghapus apa? Ya benar juga sih pemikiran seperti itu. Terus orang-orang itu juga bilang kalau memang yang dihapus itu kan backlink spam. Jadi kalau backlink kita itu backlink berkualitas, gak bakalan dihapus juga oleh si Google-nya. Ya benar juga sih. So pertanyaannya, jika kita membangun website tanpa adanya backlink, apakah website kita bisa diindeks oleh Google? Dan apakah website kita akan ada pengunjungnya? Nah, untuk itu yuk kita bahas bareng-bareng di video kali ini. Tapi sebelumnya buat kamu yang baru nongkrong di channel ini, silahkan klik dulu aja tombol subscribe-nya dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari pria masa depan. Jujur saja, mata pencarian utama saya itu dari bermain website atau mengembangkan sebuah website. Dan sejak saya terjun di bidang blogging atau web building ini, saya tidak pernah sekalipun mempush backlink ke website-website yang sedang saya bangun. Dan kalau ditanya indeks Google-nya gimana dan berapa banyak, jujur saja prioritas utama saya itu bukan seberapa banyak indeks di Google-nya, tapi berkualitas nggak indeks websitenya. Karena menurut saya percuma jika indeks Google-nya banyak, misalnya nyampe ratusan ribu, tapi indeksnya nggak masuk di page one atau halaman pertama di Google, ya trafficnya pun sedikit. Berbeda ceritanya jika indeks websitenya sedikit, tapi nongkrong di page one atau page 1 Google, dengan keyword yang volume pencariannya itu besar, ya sudah pasti traffic yang akan masuk ke websitenya pun akan besar. Dan saya sudah membuktikannya sendiri. Ada website saya, ya memang sih umurnya sudah hampir 3 tahunan, tapi indeksnya cuman terakhir saya cek itu sekitar 2-3 ribuan lah, tapi bisa menghasilkan ratusan ribu visitor per bulan. Padahal dari awal saya membangun websitenya itu tanpa backlink sekalipun. Dan terakhir sejak Google update algoritma, saya bereksperimen dengan membuat website lagi tanpa backlink juga. Dan bisa kok menghasilkan traffic yang lumayan. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan ya website yang 3 bulan lalu saya bangun tanpa menggunakan backlink sedikit pun. Terlihat di hari ini pun sudah bisa menghasilkan 1000 pengunjung. Nah, ini asli ya teman-teman. Ini saya coba reload. Tuh, ini asli ya. Kita lihat di sini tuh, tanggal 1 Juli ini trafficnya cuma 81. Tapi kesini tuh kita lihat mulai naik tuh. Di tanggal berapa ini? Tanggal 8 Juli mulai naik 500, lalu naik terus tuh sampai sini. Nah, ini kebetulan memang kemarin itu tanggal 16 sampai tanggal 18 itu servernya kena hack ya. Jadi trafficnya semuanya loss. Tapi setelah saya membetulkan servernya, kita lihat di sini trafficnya mulai kembali naik. Nah, terakhir di sini
tanggal 30 Juli saya mendapatkan 2000 pengunjung tuh. Nah, di sini lumayan agak turun ya, turun 500 view atau 500 pengunjung, tapi ini nggak apa-apa lah karena memang sistem website itu seperti itulah, biasa kadang turun naik. Jadi kalau memang ada momen di mana website kamu trafficnya turun, gak usah khawatir, di kemudian hari kemungkinan website kamu akan naik lagi. Misalkan websitenya itu terus diupdate atau di maintenance lah. Ini lumayan teman-teman, untuk 3 bulan pertama sudah bisa mendapatkan traffic seperti ini, cukup bagus lah. Ini kita lihat ya. Apalagi di sini trafficnya saya mendapatkan traffic yang luar tuh, ada dari India, Pakistan, US, Malaysia, pokoknya banyak lah. Jadi kemungkinan harga CPM-nya pun akan lebih besar dibanding website yang mayoritas visitornya itu dari Indonesia. So, kita kembali lagi ke pertanyaan di awal, apakah website yang tanpa di push backlink bisa menghasilkan traffic? Jawabannya ya jelas bisa. Hanya saja memang progresnya agak telat, mungkin butuh 2-3 bulan baru akan bisa menghasilkan traffic. Dengan catatan websitenya pun harus diurus dan mengacu dengan yang diinginkan oleh si Google. Nah, pertanyaannya lagi, Google itu pengen website yang seperti apa sih? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, jawabannya cukup simpel. Jawabannya, Google itu mau website yang disukai manusia. Ambigu sih memang, tapi ya begitulah faktanya. Jadi untuk mencari tahu keinginan Google, kita harus menyamakan logik Google itu seperti pemikiran manusia. Pada umumnya ketika manusia mengunjungi website, apa sih yang diinginkan? Yang pertama, websitenya nyaman dan jelas. Maksudnya nyaman itu bisa websitenya cepat, konten-kontennya semua berkualitas, websitenya tidak banyak iklan yang mengganggu, lalu navigasinya juga jelas, posisinya gitu. Pokoknya bisa membuat kita berlama-lama menghabiskan waktu di dalam websitenya. Nah, lalu pertanyaannya, Google itu mengukur tingkat kenyamanan kita ketika mengunjungi sebuah website itu dari mana? Nah, coba deh kita pikirkan. Orang-orang itu browsing menggunakan browser apa sih? Saya yakin kebanyakan orang menggunakan Google Chrome ketika browsing. Jadi ya Google gampang saja menilai tingkat kenyamanan manusia ketika mengunjungi sebuah website lewat aplikasinya, yaitu Google Chrome. Lalu yang kedua, websitenya itu harus fokus dan up to date. Kalau yang ini sudah jelas ya. Ketika kita mengunjungi sebuah website, pastinya kita kan menginginkan informasi yang benar-benar up to date kan? Dan tentunya kita pun menginginkan informasi dari website yang terpercaya kan? Atau minimal websitenya itu dibuat oleh praktisi atau pakar-pakar di bidangnya. Contohnya, kalian menemukan artikel tentang obat herbal asma dari website yang artikel lainnya membahas teknologi. Kira-kira kalian akan percaya nggak dengan informasi dari websitenya? Ya kalau saya sih tidak akan percaya ya, karena websitenya pun tidak jelas membahas niche apa. Jadi saya bisa mengasumsikan kalau memang artikelnya itu pun informasinya tidak kredibel. Atau bisa juga artikelnya itu pun hasil copy paste. Nah, kita langsung ke nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga itu tentunya websitenya harus aman dan terpercaya. Untuk nomor ketiga ini sudah jelas ya, semua orang kan menginginkan website yang diaksesnya itu aman, bisa aman dari virus, dari malware, atau dari pencurian data, atau bahkan dari kebocoran data. Nah, dari ketiga hal tersebut sebetulnya kita harus bisa merumuskan apa saja sih yang kita harus lakukan agar website kita itu disukai oleh Google. Yang pertama ya jelas websitenya itu harus fokus membahas niche tertentu atau bidang-bidang tertentu. Yang kedua, kita harus rajin update konten juga agar informasi di dalam websitenya itu selalu up to date. Yang ketiga, websitenya harus cepat dan usahakan menggunakan protokol HTTPS agar websitenya itu aman dari pencurian data. Yang keempat, pastinya websitenya itu bersih dari virus dan usahakan iklannya tidak mengganggu ketika visitor mengakses website kamu agar si pengunjung itu nyaman ketika mengakses website kamu. Nah, yang kelima itu menu-menu navigasinya harus jelas dan tentunya memudahkan si visitor agar ya itu tadi visitor itu bisa nyaman ketika mengakses website kamu. Nah, untuk nomor 6 gunakanlah domain yang TLD, misalnya .com, .net, .org atau domain TLD lainnya. Jangan gunakan domain yang murah-murah karena
Biasanya domain murah itu digunakan oleh spammer untuk mengindekskan website-website spamnya. Yang ketujuh, belajarlah SEO in page agar metadata di website kamu tidak acak-acakan. Nah, untuk belajar SEO in page ini sebetulnya saya sudah ada video terpisah mengenai belajar SEO in page ini. Jadi buat kamu yang pengen belajar silahkan klik aja di kanan atas video ini. Yang kedelapan, usahakan gunakan platform premium dalam membangun websitenya. Kamu bisa menggunakan CMS WordPress, Joomla atau yang lainnya. Atau kamu yang jago coding bisa membangun website dari framework Laravel, Codeinator atau yang lainnya. Karena Google akan menilai bahwa website kalian itu benar-benar website profesional, bukan hanya sekedar website 2.0. Jadi biasanya website-website yang dianggap lebih profesional itu cenderung lebih diprioritaskan oleh si Google-nya. Yang kesembilan, selalu update teknologi website kalian seperti menggunakan versi HTML5, versi CMS terbaru, atau bisa juga dari segi backend-nya menggunakan versi PHP terbaru. Kenapa? Karena biasanya teknologi terbaru itu lebih cepat, lebih SEO friendly, dan juga susah dihack. Makanya website-website dengan teknologi terbaru itu cenderung lebih aman. Nah, yang ke-10 baru link building atau backlink. Saya sarankan ini menjadi prioritas terakhir kamu ya. Karena kenapa? Karena jika dari awal fokus kamu itu membangun backlink, maka website kamu akan terbengkalai. Bisa kontennya tidak up to date, websitenya acak-acakan, servernya lemot juga, dan itu ya jelas tidak seperti website yang diinginkan oleh si Google-nya. Jadi kalau menurut saya percuma saja jika website kamu sudah ada di page one gara-gara backlink, tapi website kamu tidak berkualitas, yang ada visitor pun akan keluar dari website kamu, dan itu akan memperbesar rasio bounce rate website kamu, sehingga Google pun akan mengambil keputusan kalau memang website kamu itu tidak nyaman untuk visitor. Makanya Google pun akan menurunkan ranking page kamu atau indeks kamu. Bahkan suatu saat mungkin gara-gara website kamu tidak nyaman untuk visitor, Google pun akan menghilangkan website kamu dari page one. Dan perlu diingat, kita itu kan akan membangun sebuah website, bukan membangun backlink. Jadi yang seharusnya diprioritaskan itu dari segi websitenya. Dan jika mau membacklink juga, usahakan backlinknya dari website yang sekategori dengan website kamu. Dan usahakan website backlinknya itu memiliki DAPA yang tinggi, agar backlinknya itu bisa diindeks oleh Google. Tapi jika kamu susah mendapatkan backlink yang berkualitas, ya saran saya gunakan saja backlink dari sosial media atau sosial signal. Karena lebih baik menggunakan backlink dari sosial media dibanding kamu spam backlink dari website-website yang tidak sekategori dengan website kamu. Nah, untuk website-website backlink sosial medianya saya akan simpan di kolom deskripsi, jadi silakan aja cek di kolom deskripsi. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Pada intinya di video kali ini saya ingin mengedukasi kalau memang ketika kita membangun sebuah website, usahakan fokus kita itu adalah membangun si websitenya, bukan membangun backlinknya. Karena kebanyakan blogger atau web owner pemula itu fokusnya membangun backlink, sehingga websitenya nggak jadi-jadi karena tidak terurus. Boleh cari backlink, tapi hati-hati, backlink yang tidak berkualitas akan memperburuk reputasi website kamu. Jadi kalau mau bangun link building, bangun aja sosial signal. Itu pun kamu lakukan jika website kamu sudah mengacu dengan kriteria website-website yang disenangi oleh manusia ataupun yang disenangi oleh si Google. Nah, sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.